itu kita akan membahas ya, tentang P3K ya, di tempat kerja dengan gangguan umum serta khusus tentunya ya. Salah satunya adalah di mana untuk gangguan umum atau khusus ini ya diawali daripada suatu tempat pekerjaan yang memang mengancam jiwa atau nyawa ya, dimanapun kita berada itu pasti akan ada bahaya tentunya ya. Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini ya diharapkan adik-adik ada 3 hal yang harus tercapai atau dicapai sekiranya itu adalah tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, di mana anak-anak ibu diharapkan yang tadinya tidak tahu menjadi paham ya, tahu dan paham ya. Apa itu P3K di tempat kerja dengan gangguan umum serta khusus ya. Di sini ibu batasi ruang lingkupnya di mana terkait dengan cedera, luka bakar atau luka bakar karena sengatan listrik ya, keracunan akibat bekerja misalkan di ruang yang terbatas misalkan ya. Nah, itu ibu batasi ya, jadi tidak seluruhnya dibahas ya. Kemudian yang kedua adalah mampu ya atau dapat menjelaskan apa itu P3K terkait dengan gangguan umum serta khusus ya, dalam hal cedera, luka bakar ya, keracunan maupun akibat ruang terbatas ya, akibat bekerja di ruang terbatas. Kemudian yang terakhir adalah mampu ya mengimplementasikan. Jadi secara realnya adik-adik nanti bisa menerapkannya ya. Jadi jangan berangan-angannya saja, tapi mengimplementasikannya ya, atau mengaplikasikan topik hari ini ya. Oke, itu yang diawali dengan ketercapaian ya dari pada tujuan pembelajaran. Nah, untuk sumber masalah atau sebab akibat kenapa ada P3K dengan gangguan umum serta khusus, ini yang diawali dengan atau karena dimanapun kita berada itu akan ada potensi bahaya ya, ada potensi kerugian tentunya ya, baik itu secara material, moral maupun pada diri kita sendiri khususnya ya. Nah, salah satunya adalah ada bahaya listrik ya di lingkungan kerja yang tertutup maupun terbatas ya. Ini juga memiliki bahaya ya yang cukup riskan ya. Serta gangguan-gangguan yang nanti akan muncul, nantinya ada beberapa hal baik itu cedera kepala, cedera tangan, kaki ya, keracunan, misal keracunan makanan, minuman dan sebagainya. Itu sekiranya ya apa yang mendasari gitu ya terkait dengan gangguan umum dan khusus. Ini gangguan umum yang pertama ya, di mana diartikan sebagaimana terkait ya dengan organ tubuh pada manusia ya. Nah, biasanya yang terganggu atau yang dirasa adalah bagian susunan pernafasan ya, terkait dengan ketidakteraturan proses pernafasan tentunya ya, maupun susunan syaraf pusat ya, dengan ditandai apa? Seperti menurunnya kesadaran. Nah, contoh kasusnya bisa saja pingsan ya. Itu adalah adanya gangguan susunan syaraf pusat ya. Nah, jadi untuk rehat cepat-cepat terjadilah pingsan ya, akhirnya berkeringat dingin, sianosis ya, kemudian selalu menguap, oksigen dalam tubuh berkurang. Itu kaitannya dengan gangguan umum ya. Oke. Pada gangguan pernafasan ini ya, itu terdapat ciri ya gitu, di mana pernafasan manusia ini yang kita ketahui bersama ya, anatominya flashback lagi, diingat ya apa sih yang terdiri dari apa saja, yakni terkait dengan terdiri dari hidung ya, mulut, trachea, paru-paru dan pembuluh darah serta pulmonarinya ya, pembuluh darah pulmonarinya atau pulmonernya. Kemudian ada proses pernafasan, terdiri dari apa? Kita rasakan bersama, ada tarikan, ada hembusan, ada inspirasi, ada ekspirasi ya.
Nah, itu terkait dengan pernafasan. Kemudian paru-paru pria ya dewasa ini mampu menampung kurang dan lebih 6 liter ya. Baik itu volume paru-parunya ya, serta sebaliknya dari wanita yang kurang dan lebih 4 liter. Memang kapasitasnya lebih besar daripada wanita ya. Oke. Hipoksia merupakan suatu kejadian, kasus, contoh, sampel ya. Ibu di sini hanya sampel ya saja. Di mana kekurangan oksigen atau pasokan oksigen ya ke sel-sel otak. Nah, terhenti 3 menit saja, maka akan mengakibatkan sel-sel otak itu akan lumpuh atau mati dengan indikasi atau gangguan lainnya ya. Nah, itu hipoksia. Contohnya ya di sini terkait dengan gangguan umumnya. Ditandai dengan apa untuk hipoksia? Yang pertama adalah pernafasan terengah-engah atau cepat ya sehingga terganggu ya takikardi atau bradikardi. Kemudian sulit berbicara ya karena nafas saja sungguh sangat sulit ya apalagi untuk berbicara atau bercakap-cakap ya. Nah, kulit berwarna biru kelabuan atau cyanosis jadi kayak membiru ya pucat demikian. Pada beberapa lapisan bibir maupun area-area lainnya ya. Nah, ini adalah gangguan yang sangat parah ya kalau sudah ada cyanosis pada warna tubuh ya. Kemudian gelisah, mual muntah, pernapasan terhenti jika tidak segera ditangani. Hati-hati makanya ya ketika ada kondisi hipoksia, kekurangan oksigen cepat ditangani ya. Karena jangan berpikir hanya paru-paru yang membutuhkan oksigen, tapi seluruh tubuh, seluruh organ dalam, organ tubuh dalam manusia itu membutuhkan semua asupan oksigen tentunya ya. Oke, apa atau bagaimana penyebabnya terkait dengan kondisi hipoksia? Nah, bisa saja udara mengalami atau kekurangan oksigen ya terkait dengan inspirasi udaranya ya. Jalan nafas tersumbat misalkan ya tertelan benda asing misalkan ya sehingga sistem pernafasannya terhambat. Gangguan dinding dada ya bisa saja asma atau bronkitis ya mungkin ada hal-hal lainnya ya. Atau juga cedera misalkan ya karena cedera, gangguan fungsi paru-paru ya biasanya ini karena kolaps ya atau ada indikasi penyakit riwayat lainnya ya. Apa yang disebabkan? Nah, salah satunya cirinya beragam ya dari tanda-tanda kondisi seperti ini, namun tidak lain adalah pasti ada sesak nafas ya. Nafasnya tidak ritmenya tidak stabil ya. Pasti terengah-engah, tersendak, batuk ya, dan lain-lainnya ya. Ciri-cirinya demikian yang diakibatkan oleh beberapa kejadian. Oke, nah ini kerusakan otak atau syaraf ya. Salah satunya adalah karena keracunan atau menghirup racun ya berbentuk gas ya yang berevaporasi ke udara terhirup oleh kita. Itu salah satu keracunan ya. Ada gangguan penyerapan oksigen oleh jaringan. Nah, ini juga karena shock biasanya ya atau karena keracunan juga ya. Karbon monoksida atau terlalu banyak kita hirup ya. Jadi oksigennya yang berkurang. Nah, itu dia ya. Oke. Kemudian ada salah satu kasus ya tersedak misalkan ya. Jadi karena ada benda asing biasanya atau karena bagian katup trachea ini tertutup misalkan ya. Nah, itu juga biasanya kita bisa mengalami tersedak ya. Jadi ada benda atau tersumbat dalam area tenggorokan ya. Nah, sebabnya bisa saja karena tertelan benda asing ya, tersumbat oleh lidah, pembengkakan, biasanya mohon maaf ada beberapa mandel misalkan ya, cedera di rahang, asma dan tekanan dari luar daripada leher ya. Itu tersedak ya. Kita kalau ditekan saja bagian tenggorokan atau trachea kita itu akan tersedak batuk-batuk ya. Itu maksud dari tekanan dari luar pada leher. Gejala dan tandanya salah satunya adalah terlihat ada perubahan cyanosis pada kulit ya,
kemudian sulit berbicara, nafas berbunyi mengik ya, biasanya kayak asma gitu ya, wajah sembab ya, cuping hidung mengembang, batuk kering terus menerus, dan gejala kebingungan ya, misalkan kayak meminta tolong bahwasanya saya tersedak gitu ya, ada benda asing yang masuk dalam tenggorokan namun tidak terganjal gitu ya, kurang lebih. Oke, langkahnya yang kita lakukan apa ketika mendapati kejadian tersebut? Salah satunya adalah keluarkan benda yang menyumbat jalan nafasnya, ya, baik itu menggunakan alat maupun menggunakan sapuan jari, misalkan ya. Berhati-hati apabila terhadap menolong membersihkan penyumbatan jalan nafas ini, ya. Ketika pada orang yang memang epilepsi ya, khawatirnya ketika menggigit jari kita terputus ya, karena sangat kuat gigitannya ya. Nah, itu juga harus berhati-hati ya, seorang penolong juga harus sigap ya, dan harus mengetahui kondisi yang validnya. Jika korban sadar, bantu nafas secara normal ya, tenangkan, beri bantuan pernafasan ya. Apabila memang tidak sadar, lakukan RJP atau kompresi dada ya, resusitasi jika diperlukan. Jika sudah seluruhnya sudah diberikan, dibantu, maka segeralah kirim ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai tentunya ya, agar lebih dirawat secara komprehensif. Oke. Nah, ini ya, mengeluarkan benda asing dengan cara apa? Membersihkan dengan jari, sapuan jari, menekan perut ya, baik itu berdiri, duduk atau tertidur ya. Artinya bagaimana cara mengeluarkan benda asing dalam tubuhnya ya, dalam biasanya area tenggorokan ya, gitu. Tidak lancar. Memukul punggung ya, tengkuk bagian belakang secara mantap tentunya ya, bukan memukul untuk nonjok ya, gitu. Agar apa? Benda asing terhentak kemudian bisa keluar gitu ya. Ini ada asma, karena kita terkait dengan gangguan umum ya. Biasanya adalah karena ada akibat jalan nafas yang menyempit ya, atau bisa juga karena alergi. Biasanya asma bisa kamu karena alergi, karena kecapean dan sebagainya. Ada penyempitan dalam paru-parunya ya. Nah, jika statusnya sudah diketahui, maka gunakan obat-obat terkait dengan asma ya. Misal pakai inhaler ya, yang mengandung bronchodilator ya, obatnya itu, ataupun jadi menggunakan obat-obat oral ya. Nah, itu juga boleh ya untuk asma. Gejalanya sudah kita ketahui bersama, biasanya sulit bernafas ya, sulit berbicara, cemas gelisah, batuk, berkeringat, dingin ya. Dan pada serangan yang parah berakibat kelam sampai tak sadarkan diri. Oke. Mungkin itu terkait dengan tanda gejala daripada pas ribut bareng sama Bang Alex. Ya jujur ya, gue dididik sama dia. Maksudnya kayak dari awal gue masuk, gue sama dia. Dan ketika sampai saat ini, gue juga gak akan pernah. Oke, baik. Dilanjut. Itu tolong belum matikan mic-nya. Ya bentar, nggak bisa mati mic-nya. Oke, itu terkait dengan asma ya. Kita ulang kembali ya. Untuk langkah-langkah pemberian P3K-nya seperti apa? Ini sederhana saja ya. Yang utama adalah nyamankan korban ya di tempat yang tenang, nyaman ya. Jangan berdiri ya, menolong korban yang berdiri, dan cukup memberikan bantuan oksigenasi ya.
Apabila korban tidak membawa inhalernya, maka kita berikan bantuan oksigenasi yang ada di tempat kerja kita misalkan ya. Kemudian posisi nyaman ya. Beberapa menit, sekitar 10 hingga 20 atau 30 menit sudah diberikan oksigenasi ya. Observasi ulang ya, apa sudah membaik atau tambah kurang baik misalkan ya. Nah, apabila demikian maka bawalah korban ke tempat fasilitas kesehatan yang lebih memadai untuk hal tersebut. Oke. Nah, itu untuk si asma ya, topikan asma. Nah, ini bantuan pernafasan ya, bantuan pernafasan untuk beberapa kategorik ya, di mana frekuensi secara normatif ya, bantuan pernafasan atau pernafasan itu dibagi menjadi 4 klasifikasi. Ada pada BBLR ya, BBL ya, bayi baru lahir, bayi, anak, dan dewasa. Normatifnya ya, untuk pernafasan secara normal untuk bayi yakni 40 kali per menit ya. Sedangkan untuk bayi usia 0 sampai 1 tahun sekitar 20 kali per menit. Anak-anak 1 hingga 8 tahun itu 20 kali per menit, sedangkan dewasa 10 hingga 12 kali per menit ya. Itu pernafasan secara frekuensi berdasar usia. Oke. Apa saja selain daripada gangguan umum yang disampaikan tadi? Nah, di sini ada peredaran darah, sirkulasi ya. Nah, biasanya ada terhambatnya atau terganggunya bagian peredaran darah ya, baik itu pembuluh darah arteri, vena maupun kapiler ya. Ingat, kita bedakan arteri yang seperti apa, pembuluh darah vena yang bagaimana, dan kapiler yang berwarna apa ya. Mungkin adik-adik bisa melihat ya, kalau arteri itu biasanya yang ada kalau kita pegang di tangan, di lengan, itu kayak ada sedikit denyutan. Nah, itu kurang dan lebih ya, itu bersampingan dengan pembuluh arteri ya. Nah, untuk vena biasanya warnanya biru-biru di tangan maupun itu vena ya. Sedangkan kapiler itu lebih dalam lagi dan kecil sekali. Nah, biasanya ada yang mengalami lebam berwarna kebiruan ya. Nah, itu bisa saja pecahnya pembuluh kapiler ya. Biasanya karena kelelahan, kecapean. Nah, itu bisa terjadi ya. Bagaimana proses penyembuhannya? Bisa dikompres saja ya. Dikompres kalau memang tidak ada terputus ya, tidak kasus pembunuh diri karena pisau misalnya atau tertusuk benda asing. Nah, itu cukup dikompres saja ya. Oke. Kemudian ada shock ya. Shock ini biasanya adalah karena terkejut, bisa jadi ya, entah itu terkejut karena memang ada berita yang mengejutkan ya, atau memang karena tindakan hentakan ya. Nah, biasanya organ yang diakibatkan ini biasanya jantung atau otak kekurangan oksigen, yaitu shock ya. Jadi penyebab paling umum pula biasanya kurang dan lebih kehilangan darah, pasokan darah atau suplai darah pada tubuhnya ya. Sudah melebihi 1,2 liter ya, 1/5 volume. Ini normatifnya ya. Dimana penyebabnya biasanya karena hipoglikemia, infeksi, hipotermia, reaksi alergik ya, kemudian shock, luka, fraktur, dan lain-lainnya. Itu biasanya shock ya. Oke, gejala dan tandanya seperti apa? Hampir mirip sebelumnya ya, nadinya cepat, kulit pucat, sianosis, pusing, lemah, menguap, nadi lemah ya, merasa haus serta pingsan. Itu shock ya. Oke, penanganannya bagaimana? Yang utama adalah nyamankan ya. Kemudian longgarkan pakaian yang ketat ya. Barangkali menggunakan misalkan kebaya dan sebagainya, misalnya itu kan ketat banget ya, atau baju-baju ketat lainnya itu dilonggarkan ya, agar peredaran darah berjalan dengan baik tentunya ya. Pastikan jalan nafas dan baik ya, jadi tidak ada sumbatan, tidak ada halangan, atau lidahnya tergigit di gigi misalnya, itu pastikan ya tidak demikian.
Kemudian beri oksigenasi ya. Periksa tanda vital berkala. Tanda vital ini seperti tensinya, suhunya, nadinya ya. Nah, itu berapa ya? Apakah sudah di atas ambang normatif atau tidak ya? Kemudian bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai ya. Oke, ini terkait dengan jantung koroner, di mana penyakit jantung ini nomor 1 di dunia tentunya ya, kita ketahui bersama. Dengan adanya angina pectoris, ya, ini biasanya tidak terduga, ya, serangan jantungnya tidak terduga. Apa yang harus kita lakukan? Ya, otomatis berikan bantuan secara sigap dan tepat tentunya, ya. Kemudian gejalanya seperti apa? Nyeri di area sebelah kiri, ya, menyerang ke rahang dan sebelah kiri sampai dengan punggung. Ya, itu nyeri sekali serangannya. Kemudian nyeri bisa ketika beristirahat dan rileks. Ya. Mengalami sesak nafas? Iya, ya karena tiba-tiba nyeri banget. Kemudian lemah biasanya terjadi secara mendadak dan gelisah, ya karena sulit bernafas biasanya. Oke. Bagaimana cara menolongnya? Ya, salah satunya adalah istirahatkan, nyamankan korban, bantu ya. Longgarkan pakaian, bila ada obat yang khusus ya si korban tersebut bawa dan beli bantuannya ya untuk mengambilkan atau lainnya. Nah, kemudian bila nyerinya lebih dari 10 menit, itu udah serangan jantung, kirim ke dokter ya atau ke tempat fasilitas rumah sakit yang memadai. Ini serangan jantung ya sama. Jadi ada penyumbatan ya di bagian dalam pembuluh arteri koroner ya. Nah, biasanya berhenti denyutnya ya apabila ada obat seperti aspirin atau obat-obat yang lain. Nah, ini bisa juga untuk memperkecil gangguan ya kerusakan otot jantung sebenarnya. Itu obat-obat aspirin ya khusus untuk jantung. Itu terkait dengan serangan jantung, gejalanya sama dengan angina pectoris ya, di mana nyeri di sekitar area dada ya, kemudian tidak seperti angina ya, di mana hilang ketika diistirahat. Kalau ini tetap ada ya. Kemudian pusing, kolaps, pucat, cyanosis ya, denyut nadi cepat, berkeringat banyak ya, dan terengah-engah nafasnya karena kekurangan oksigen. Oke. Bagaimana cara menolongnya? Di sini. Bila sadar, posisikan nyaman. Ya, utama adalah posisi nyaman dari awal. Ya. Bila denyut nadi lemah, cepat ataupun cepat, kepala rasa ringan, posisi stabil. Jadi posisi stabil itu berbaring. Ya. Bisa ya senyaman-nyaman mungkin. Oke, agar tidak lemah lagi denyut nadinya. Ya. Kirim ke rumah sakit. Ya. Apabila sedikit tidaknya kita sudah membantu P3K-nya ya. Nah, ini henti jantung ya atau mati mendadak. Salah satunya di mana jantung berhenti berkontraksi ya. Penyebabnya apa? Biasanya karena stres, kelelahan, peningkatan tekanan darah, ya, gejala dan tandanya hilang kesadaran, tidak ada nafas atau nadi. Ya. Ingat, tidak ada nafas atau nadi itu henti jantung atau mati mendadak. Bagaimana cara menolongnya? Lakukan RJP dan langsung segera merujuknya. Ya. RJP ini adalah resusitasi jantung paru ya, untuk bantuan hidup dasar korban-korban yang henti nafas dan henti jantung. Henti nafas dan henti nadi. Kemudian gangguan kesadarannya biasanya pingsan, ditandai dengan pingsan ya. Itu gangguan kesadarannya. Kemudian reaksinya ada kelelahan, makan berkurang, tekanan emosional juga berkurang. Darah tertimbun di kaki sehingga mengurangi jumlah darah yang mencapai ke otak. Perlu oksigenasi untuk menstabilkannya, untuk kesadaran. Tandanya seperti apa? Gangguan kesadaran, denyutnya lamban, ya, cepat menguap, perasaan panas dingin, pandangan kabur, telinga pun berdenging, ya, serta lemas. Bagaimana cara menolongnya? Nah, ini ya. Baringkan korban senyaman mungkin ya. Kemudian longgarkan pakaian, istirahatkan. Bila tidak segera pulih ya, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lainnya yang lebih memadai ya. Perubahan kadar gula dalam tubuh. Nah, di sini ya kadar gula. Bu, terlalu banyak gula, diabetes, kekurangan gula,
ada gangguan lain. Jadi bagaimana yang sedang-sedang saja ya. Karena gula ini merupakan sumber energi juga nantinya ya, karena dijadikan sebagai cadangan energi dalam tubuh kita ya. Oke, itu terkait dengan perubahan kadar gula. Ada juga nama penyakitnya disebut dengan hiperglikemia ya. Biasanya ditandai dengan adanya lapar, sering buang air kecil, lari cepat, nafas berbau aseton, perubahan kesadaran menjadi linglung, ya, kacau, lemah tidak sadar. Sedangkan hipo ini kurang. Kalau hiper itu kan berlebihan. Hipoglikemia adalah lapar, nadi cepat, sakit kepala, kulit dingin atau keriput, bertindak aneh, ya, berbicara mengacau, lemas dan kejang-kejang. Itu adalah perubahan ya dari kekurangan kadar gula. Oke, bagaimana cara menolongnya? Lakukan penilaian dini, awasi jalan nafas dan pernafasan ya. Bila korban sadar, berikan minum teh hangat atau manis ya, atau air mineral, dan tanyakan penyakit yang sebenarnya pada penderita apa ya, agar tempat kerja pun menjadi tahu riwayat penyakitnya ya, petugas PT akan tahu apa yang nanti akan dilakukan, serta segera rujuk ke dokter atau vaskes ya, fasilitas pelayanan kesehatan ya, untuk membantu menolong tentunya yang lebih memadai. Tingkat kesadaran merupakan tanda vital korban ya. Ada juga bahasanya tingkat kesadaran ini dibagi menjadi delirium, stupor, somnolen, dan koma ya. Delirium merupakan penurunan ya, siklus tidurnya terganggu gelisah, sedangkan stupor ini merupakan suatu kondisi ya, di mana gerakan-gerakan secara spontan ya yang dibangun atau digunakan ya karena rangsangan kuat, stupor, motoriknya baik apa tidak gitu ya, gerak motorik itu bergerak. Oke, stupor. Sedangkan somnolen ini serasanya tanda gejala mengantuk ya, kemudian ada rasa sedikit tidaknya menangkis rasa nyeri ya. Kalau koma sudah tidak ada lagi motorik ya, artinya tidak ada lagi gerakan spontan, tidak ada jawaban terhadap rangsangan nyeri, sakit atau tidak, itu koma ya. Berbaring iya, hidup iya, tapi tidak merasakan apa-apa dan tidak bangun-bangun, itu koma. Ini terkait dengan cedera kepala ya, kita ketahui bersama secara umumnya ini merupakan akibat dari beberapa insiden ya. Biasanya benturan keras tapi tidak terjadi kerusakan dalam otak. Nah, patah tulang, tengkorak terbuka ataupun tertutup, cedera otak disertai patah tulang, bisa jadi terbelah ya. Gitu. Bagaimana cara menolongnya? Aman, nyaman, baik itu penolong dan yang ditolong ya. Sirkulasi udaranya atau pernafasan mohon diperhatikan ya, topang kepala dan lehernya agar rileks ya, tutup dengan kasa bagian yang disertai keluar darah. Terakhir, rujuk fasilitas kesehatan ya apabila tidak bisa ditolong tentunya. Spinal ini bagian tulang belakang ya, pada organ tubuh ya, terdiri dari 33 ruas ya, anatominya direview kembali. Kemudian tanda gejala ada perubahan bentuk kepala atau leher, kelumpuhan, gangguan persyarafan, dan lain-lainnya. Bagaimana cara menanganinya? Dianalisa dulu ya riwayatnya, mekanismenya, terjadi cedera karena apa. Lakukan stabilisasi manual, berikan oksigen, posisi stabil ya. Tangan penolong atau lainnya perlu bantuan medis tentunya dipanggil ya. Nah, di sini adalah terkait dengan gangguan umum, sampelnya pingsan ya, tandanya pandangan terjadi kabur, lemas ya, perasaan panas dingin, menguap terus ya, hilang kesadaran, denyutnya lambat ataupun lemah. Bagaimana cara menolongnya? Berikan tinggikan tungkai ini ujung kaki yang lebih tinggi daripada kepala ya. Tujuannya agar oksigen cepat ke hipotalamus atau ke susunan saraf pusat ya, memulihkan kembali. Istirahat beberapa menit, bila tidak perlu tindakan medis.
bila tidak perlu. Ya. Nah, ini gangguan kesadaran, ya. Merupakan, kita ketahui bersama, ada kompos mentis, ada apatis, ya, ada delirium. Nah, biasanya hal ini merupakan bahasa lainnya. Misal contoh, mainan HP aja kayak anak apatis nih, berarti diam, ya, tidak ada gerakan atau hubungan tindakan di sekitar tersebut, ya, sikapnya acuh tak acuh, itu apatis tuh. Nah, adik-adik tuh mana ada yang apatis tidak, ya. Kalau kompos mentis bisa menjawab semua pertanyaan, cukup kesadaran normal, ya. Delirium merupakan siklus tidur yang terganggu, ya, akibat kacau, teriak, meronta, halusinasi biasanya. Nah, ini somnolen, ya, biasanya ditandai dengan mengantuk, ya, mudah tertidur, ya. Pelor, Bu, itu kan tukang tidur. Ada stupor, ya. Stupor ini merupakan gerakannya secara spontan atau tertidur lelap, ya. Nah, jadi itu stupor, tapi bisa dibangunkan. Sedangkan ini koma, tidak ada respon, tidak ada rangsangan apapun, dia tetap dalam kondisi hal tersebut. Nah, ini adalah gangguan cedera bagian kepala, ya. Masih gangguan umum. Biasanya ada sakit di bagian yang terkena, ya. Mual muntah, keluar darah dari telinga maupun hidung, ya. Kemudian tanyakan juga riwayat cederanya. Apakah sebelumnya ada apa tidak ada, ya. Kemudian ini salah satu cedera kepala masih sama, ya. Bagaimana P3K-nya? Kalau sadar posisikan stabil, baru kita berikan tindakan, ya, baik itu pembidaian maupun pembalutan. Sedangkan yang tidak sadar, bersihkan daerah jalan nafas, ya, awasi nafas dan sirkulasinya, tompang atau ditopang leher. Bila darah dari telinga, tutup ringan dengan kasar. Kalau darahnya keluar, ya, bukan epitaksis, ya. Perlu perhatian medis, maksudnya adalah dirujuk saja, ya, kalau tidak pede untuk membantu. Nah, ini geger otak, ya. Biasanya karena cedera, hilangnya kesadaran, ya. Bu, kalau di film-film biasanya kalau geger otak itu tidak tahu namanya sendiri apa, ya, memang benar, ya. Tapi setidaknya sedikit demi sedikit akan pulih, ya. Oke. Ini cedera spinal, ya, tulang belakang. Biasanya ada 33 ruas, bisa dihitung sendiri, ya. Ada cervical vertebrae, thorax vertebrae, ada lumbal, dibagi ada 5. Ini ada 7, kemudian ini ada 12 ruas, totalnya ada 33. Oke. Nah, itu spinal, ya. Ini masih terkait dengan spinal. Nah, ini contoh kasus dari spinal, ya. Jadi tulang belakangnya ini terganggu, ya. Ketika dipanggil, berhati-hati mengevakuasinya, ya, sehingga tidak terjadi patahan yang menambah, ya. Gitu. Oke, mungkin itu, ya, terkait dengan gangguan umum. Ada yang ditanyakan? Ya, baik. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Dilanjut, ya. Nanti ibu yang nanya nih sama anak-anak. Oke, sebentar. Oke. Ini terkait dengan gangguan khusus, ya.
Sedangkan untuk gangguan khusus adalah menyangkut atau terkait dengan organ tubuh ya secara khusus. Nah, ada faktor X-nya biasanya karena paparan dari luar ya. Seperti apa? Kalau khusus itu kejadian-kejadian ya dari kejadian-kejadian di tempat kerja. Luka bakar misalkan ya karena ledakan, luka bakar listrik, cedera dan keracunan ya. Cedera bagian tangan atau kaki yaitu merupakan gangguan khusus. Oke, ini luka bakar ya didefinisikan sebagaimana yang diakibatkan dari paparan ya akibat dari uap panas, arus listrik maupun bahan kimia ya ataupun dari radiasi ya atau petir yang mengenai kulit, mukosa, jaringan yang lebih dalam lagi pada area kulit. Ini adalah luka bakar ya. Terkait dengan Keperaturan Menteri Tenaga Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 HK 0107 ya Menteri Kesehatan tahun 2019 tentang tata laksana luka bakar ya. Luka bakar merupakan kerusakan kulit tubuh ya diakibat karena trauma panas atau dingin ya. Nah, kerusakan ini dapat menyebabkan jaringan bawah kulit rusak ya. Sedang luka bakar memiliki angka kejadian dan prevalensi yang tinggi, mempunyai risiko morbiditas dan mortalitas ya, angka risiko kelahiran dan kematian yang tinggi, memerlukan sumber daya yang banyak dan memerlukan biaya yang besar ya, untuk protap penolongannya. Untuk pencegahan ya artinya di sini ada 4 tujuan utama ya terkait dengan insiden luka bakar tersebut. Harus dicegah tindakan penyelamatan cepat ya mencegah ketidakmampuan kecacatan dan pemulihan rehabilitasi. Oke. Kembali ya. Jadi pemulihannya dengan cara rehabilitasi pasien ya maupun pengobatan kuratif ya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya menggunakan bantuan-bantuan rehabilitatif ya. Jadi pengobatannya secara berkelanjutan ya. Biasanya karena apa terjadi luka bakar? Karena ledakan ya misalkan api, kebakaran, air panas mendidih ya bahan kimia, listrik, petir, radiasi, sengatan matahari ya ledakan tungku panas atau udara panas, ledakan bom dan lain-lainnya banyak ya yang menyebabkan luka bakar ini. Nah, ini presentasi ya luka bakar berdasarkan data pasien ya. Ada karena api, air panas, listrik, kontak benda panas dan zat kimia. Yang terbesar adalah api ya biasanya karena kebakaran ya. Nah, air panas 19%, listrik 14%, kontak benda panas 5% ya. Yang terberat adalah yang A ya karena api. Oke, ini klasifikasi derajat kedalaman luka ya ada epidermal, superficial dermal, mid dermal, deep dermal dan full thickness ya. Warnanya masing-masing di mana untuk epidermal masih kelihatan merah ya, superficial dermal merah muda, mid dermal merah muda gelap sudah gelap. Nah, deep dermal bercak merah tua dan full thickness putih bahkan sampai warna hitam ya, itu full thickness. Oke, tingkat kesembuhan ya untuk kategori klasifikasi luka bakar ini yang dapat disembuhkan biasanya karena epidermal dan superficial karena masih di bagian epidermis. Kalau kita ingat lagi anatominya ada epidermis ya, di situ yang paling atas masih bisa diobati. Sedangkan untuk full dengan deep ini biasanya udah parah ya. Sensasi nyerinya aja sudah nggak ada ya. Oke. Ini luka bakar epidermal ya, sama biasanya di permukaan ya, adanya proses ya, harus butuh waktu lama ya.
yang epidermal aja waktunya cukup lama untuk memperbaiki kondisi. Ini superficial dermal ya. Biasanya superficial dermal ini adalah ciri khasnya munculnya bula-bula. Bula-bula itu gelombang-gelombang. Nah, itu superficial dermal. Nah, ini ya contohnya. Ini kan bergelembung. Air ini biasanya. Ya. Warnanya merah kehitaman. Ya. Nah, ini middermal ya. Untuk yang luka bakar middermal ini lebih warnanya merah muda, agak gelap ya. Kemudian sensasinya cukup, rasanya tetap ada yang menunjukkan kekurangan plexus dermal dari saraf cutaneus ya. Artinya ada pergerakan yang sangat nyeri ya. Middermal ini sudah di bawah superficial, tapi untuk keberhasilan mungkin untuk kesembuhannya masih bisa memungkinkan. Nah, ini middermal ya. Jangan salfok ya. Udah warnanya melepuh ya. Bukan merah lagi tapi melepuh. Oke. Ini ada deep dermal ya. Deep dermal di bawahnya lagi biasanya ada bukan bercak hitam, jadi tingkatan di atasnya melepuh ya. Udah hampir rusak gitu ya. Nah, biasanya karena adanya ruptur pembuluh darah atau rusak pembuluh darah. Nah, ini seperti ini deep dermal. Ada gosong-gosongnya gitu ya. Jadi melepuh iya tapi gosong. Oke. Nah, ini full thickness. Full thickness ini hampir keseluruhan semuanya ya. Semua bagian tangan yang kena atau badan yang kena disiri dengan warna yang cukup matang ya, kayak ayam bakar, kalau dibakar matang ya, pasti ada gosong-gosongnya gitu ya. Itu adalah full thickness. Nah, ini contohnya ya. Bagaimana diobatinya? Tidak bisa diobati, biasanya diamputasi ya, karena sel jaringan kulitnya udah mati pasti ya. Daripada mengalami pembusukan, merambah mending diamputasi biasanya ya. Nah, ini adalah diagram ya untuk luka bakar ya. Ada keterangan ciri-cirinya juga. Barangkali yang tadi ngapalinnya kurang enak atau memahaminya, ini bisa pakai di sini ya. Ada luka bakar dibagi dua kategori, ada deep, ada superficial ya. Biasanya memiliki ciri masing-masing ya. Ada epidermal, superficial. Nah, ini masih bisa mudah untuk ditolong ya. Sedangkan untuk yang deep ya, ini full thickness apalagi sulit untuk dipulihkan. Nah, ini anatomi daripada kulit, masih ingat ya? Ada epidermis, ada dermis ya. Dermis ada capillary nervous, kolagen dan elastis fibers ya. Nah, ini masing-masing memiliki fungsinya ya. Sedangkan untuk epidermal, kasus derajat kebakaran epi berarti memang di area epidemiolog ya. Superficial dermal berarti bagian dermis ya. Nah, itu. Middermal juga ada di dermis ya. Oke, dan seterusnya. Oke. Luka bakar dibagi menjadi 3 derajat, ada derajat 1, 2A, 2B, 2B dan 3 ya. Nah, itu. Biasanya luka bakar derajat 1 di area epidermis ya. Luka bakar derajat 2 adalah superficial ya. Di bawahnya lagi atau di atasnya lagi epidermis ya. Sedangkan luka bakar derajat 3 sampai dengan otot tulang terlihat. Oke. Ya, derajat 1, 2A, 2B dan 3 ya. Anatomis kulit ya bisa dipahami kembali. Barangkali muncul di beberapa pertanyaan bisa jawabnya. Kriteria luka bakar pada orang dewasa kurang dan lebih 15% ya, untuk batasan batasan derajatnya ya gitu. Untuk anak-anak lebih dari 10%, sama dengan lebih dari 10% untuk anak-anak. Nah, ini luka bakar sedang ya. Jadi ada luka bakar
kriterianya demikian, ada sedang, ada ringan, ada berat. Sama halnya dengan derajat 1, 2, 3 ya, itu pemahamannya. Luka bakar ini bervarian ketika, artinya yang dapat mendiagnosisnya adalah dokter, bukan kita ya, itu. Nah ini ya klasifikasi atau derajat daripada kebakaran ya. Kalau sudah semuanya, berarti misal di muka kena ya, atau di kepala misal kena 4,5% gitu kan, batasan luka bakar. Nah, sedangkan sampai melebihi bagaimana ya, berarti bukan derajat 3 lagi untuk pasiennya ya. Ini untuk anak-anak ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari luka kebakaran ya. Nah, ini derajat berapa ini kira-kira adik-adik? 1, 2A, 2B atau 3? Tidak ada yang bantu jawab? Ayo, kira-kira ini derajat berapa? Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Oh, sayang banget, berarti nggak paham dong. Derajat 3 Bu kayaknya Bu. Derajat 3. Oke. Siapa tadi bilang derajat 3? Kenapa bisa demikian penilaian derajat 3? Lukanya kering Bu. Lukanya kering. Gosong. Ya gosong. Oke, baik. Terima kasih Ade. Oh, good ya pendapatnya. Lukanya kering Bu, terlihat tampak gosong. Oke. Nah, ini kurang dan lebih ini merupakan derajat 2 antara 2B dan 2C ya. Kenapa? Jadi ini belum full thickness-nya, baru melepuh ya, tapi melepuhnya sudah dalam ya, bukan epidermis lagi ya, jadi sudah di dermisnya yang kena ya. Nah, ini merupakan derajat 2B atau 2C ya, ditandai dengan ada melepuh ya. Nah, gitu. Kalau untuk yang 3, derajat 3 itu sudah terbakar, hangus ya, gitu. Oke. Baik, kita lanjut. Oke. Nah, di sini ada fase-fasenya ya. Fase daripada luka bakar, ada fase akut, subakut, dan lanjut ya. Biasanya kejadiannya karena insiden ya. Insiden, kemudian ada problem ya. Ini fase akut ya, fase awal. Kemudian subakut masih dalam proses perawatan ya, dan lanjut berobat jalan ya. Gitu untuk fase-fase penyembuhannya ya. Nah, ini terkait dengan luka bakar ya, ada 3 atau 2 ya. Ada primary survey ya, dimana untuk bantuan hidup dasar sebenarnya ini ya. Jadi ada bantuan nafas, ada penata laksanaan jalan nafas ya, ada sirkulasi, kemudian status persyarafannya, dan pelajaran pengendalian lingkungan ya. Ini primer ya. Nah, ini sekundernya ya. Sekundernya merupakan pemeriksaan yang menyeluruh sampai dengan kaki, jadi tinjauan ulang, pemeriksaan ulang ya. Ada singkatan alergis ya, ada riwayat alergi tidak, medication, obat-obat yang dikonsumsi apa, past illness ya, penyakit sebelumnya terjadi trauma apa tidak ya, last meal, makanan terakhir yang dimakan apa ya, dan event peristiwa yang terjadi saat trauma. Oke. Itu adalah second survey.
Ini mekanisme untuk kejadian trauma informasi ya, untuk luka bakar ya maupun trauma tumpul dan trauma tajam ya, merupakan tindakan di mana ya untuk luka bakar ini adalah terkait dengan durasinya, jenis pakaian yang digunakan, ya, suhu dan kondisi keracunan ya. Sedangkan trauma adalah kecepatan proyektil, jarak arah gerakan pasien saat terjadi trauma ya. Serta trauma tumpul ya, kecepatan dan arah bantuannya. Nah, ini penggunaan sabuk pengaman juga penting diperlukan ya. Ada ejeksi ya, jatuh dari ketinggian jenis letupan atau dengan jarak terhempas ya. Artinya terdapat hal demikian, trauma tumpul namanya. Oke, prinsip penanganannya bagaimana? Hentikan proses penyebab luka bakar ya. Baru gunakan APD, sarung tangan, baju pelindung untuk si penolong ya, agar safety juga. Periksa resusitasinya ya, alat dan bahannya, kemudian cek tanda-tanda vitalnya atau vital signs ya. Pemasangan nasotrek tube ya, jadi buat dimasukkan untuk bantuan pernafasan, dan pemasangan urin kateter itu kalau yang sudah berat banget ya, gitu. Untuk derajat 2 lah ya, dilakukan demikian. Ada asesmen ya, ventilatory assessment, poin manajemen psikologis, dan pemberian tetanus toxoid ya, pemberian tetanus agar tidak terjadi tetanus ya. Timbang berat badan, pencucian luka ya, atau bius total apabila memang dilakukan operasi full body ya, itu eksarotomi atau fasciotomi, jadi pemutusan ya, itu biasanya bagian-bagian kulit ya, untuk terlihat atau agar dirasa cukup baik. Ini perawatan luka ya, prinsipnya sama, bersihkan, nyamankan, bantu ya, obati lukanya. Nah, itu prinsipnya ya, untuk perawatan luka. Nah, kurang dan lebih gambarannya seperti ini ya. Dibersihkan, ini kan ada bistul nih ya, ini udah derajat 2 ini ya, jadi berisi air ini bistulnya ya. Nah, diapakan? Dipecah, diambil kulit yang sebagai kantungnya ini ya, dibersihkan ya, dibersihkan ulang, didep ya, perih pakai banget ya, baru diberikan salep ya, dermazin atau salep luka bakar lainnya ya, itu banyak, itu dioleskan ya, baru dibalut ya. Ingat minggu kemarin sudah dikasih materi teknik pembalutan, dipelajari baik-baik. Kalau nggak ngerti tanyakan, pasalnya itu yang nanti akan diuji praktikkan ya. Oke, ini cara balutnya ya, pakai sirkular ya, jadi menggulung. Oke, teknik sirkular. Nah, sebelum dipasang ada disalep, kemudian ditutup ya, ada penutup kasar agar apa? Ketika dipasang tensokrep tidak terurai perih ya, gitu. Oke, kiranya itu untuk luka bakar ya. Ini sudah disampaikan berulang ya tadi. Nah, ini rules of 9 tadi pun sudah disampaikan. Derajat luka bakar ya, untuk derajat 1 di epidermis ya, atau episiologi. Derajat 2 ya, memar merah ya, 2B ya, 2A atau 2B. Nah, ini derajat 3 sampai terbakar ke tulang-tulang biasanya ini ya, sampai kehitaman, kecoklatan. Ini juga derajat 3 ya, merinding ya kalau melihat ya, jangan sampai terjadi demikian ya. Akibat luka bakar ya, shock jelas, cacat bagian luka iya jelas ya. Prioritas pertolongan ya, ini pada korban luka bakar dengan kesukaran nafas itu prioritas. Daerah muka atau leher dengan shock
ya, dengan tingkat 2 dan 3 yang lebih luas dari 40% luka perlukaannya, ya. Persentasenya itu cepat diutamakan apabila memang kejadian ledakan yang korban luka bakarnya banyak, ya. Tindakannya sama, amankan, ya, siram dengan air mengalir, ya. Tutup luka dengan kain steril, tentunya bersih, ya. Obat anti nyeri dan banyak minum bagi korban yang sadar, ya. Jaga sampai korban siuman atau sadar, ya. Kirim ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Nah, ini adalah balutan, ya. Sekilas ibu selipkan lagi di materi ini, walaupun minggu kemarin sudah ditayangkan, ya. Nah, caranya segitiga ujung ketemu ujung siku, ya. Di belakang kan baru ini diminta megang, diikat di belakang leher. Nah, ini bagian tangan, ya. Caranya kurang lebih seperti ini, ya. Tidak ada tensiokrep, boleh pakai mitela, ya. Nah, ini bagian kaki, ya. Biasanya kalau mitela itu diikatnya pakai angka 8, ya. Bisa angka 8 ya anak-anak. Nah, ini ukuran mitela berbagai ukuran, ya. Ada 1,5 meter kurang, ya. Nah, tapi nggak apa-apa, boleh, ya. Kira-kira untuk melipatnya harus dilipat, ya. Dilipat 8, ini kan 8, dilipat lagi, jadi bukan lipatan satu-satu tapi ujung ketemu ujung baru dilipat-lipat, ya. Oke, ini luka bakar karena listrik, ya. Bedakan dengan luka bakar karena kebakaran misalnya, atau ledakan, akibat ledakan. Untuk yang P3K pada cedera akibat sengatan listrik, ya, ini terdapat sumber bahaya tegangan tinggi, listrik tegangan tinggi, ya, dan arus ada maupun arus bolak-balik maupun searah, ya, mempengaruhi tingkatan pajan dan keparahan korban. Oke, di mana faktor dari keparahan cedera diakibatkan oleh beberapa kekuatan listrik, ampere, tipe arus, ya, lama kontak, area kontak, dan jalan arusnya, ya. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keparahan. Ada tingkat resisten, ya, ada jaringan resisten menurun, ya, serta arus merupakan faktor yang mematikan pada kejutan listrik. Nah, ini akibat sengatan listrik, ya. Sudah ketahui bersama, sebelumnya mungkin sudah mengalami, ya, terjadi perubahan elektrolit, ya, haus, ya, mungkin. Kemudian secara umum sistem dalam tubuh terganggu yang diakibatkan apa aja, kejang, berkeringat, kerusakan jaringan, ventricle fibrilasi sampai terhenti jantung, otak kurang oksigen, dan akhirnya meninggal, ya. Dan penyebab voltasenya, ya, harus di atas 20 miliampere, ya, kontraksi atau pernapasan. Nah, ini akibatnya, ya, ketika kita tersengat, kisaran arusnya sekitar 0,5 yang dirasakan. Nah, kalau yang sudah 3 sudah terasa shock, ya, lebih dari 10. Nah, ini berbahaya, ya, dan seterusnya. Oke, ini pun sama. Nah, ini ada sampai lebih dari 80 ampere, ya. Biasanya yang diakibatkan adalah tempat terkena aliran terbang meninggalkan ventricle fibrillasi, ya. Nah, ini hati-hati, ya, ketika bekerja, siapapun itu, dimanapun itu berada, ya. Jangan sampai kita menjadi salah satu korban yang ibu ceritakan di sini. Kemudian tanda gejalanya apa saja, gitu, ya. Nah, di sini merupakan pasti ada cedera, ada mati klinis, ya. Mati itu dibagi menjadi 2. Ada mati biologis, ada mati klinis. Kalau mati biologis itu biasanya ada pembusukan, pembengkakan, ya, secara biologis, ya, peleburan. Sedangkan mati klinis bisa saja hanya hilangnya kesadaran, koma, henti nafas, tapi masih bisa dibantu untuk ditolong, ya, atau bantuan hidup dasar. Kemudian kerusakan jaringan, ya, kulit dan organ tubuh kita, kejang, ya, gelisah, nyeri otot, kelumpuhan, dan gangguan penglihatan. Tuh, terkait dengan gangguan listrik, ya. Nah, ini pendekatan kecelakaannya. Jangan panik,
baik hubungi pihak yang berwenang. Jika memungkinkan, minta bantuan dari personil, mendekati lokasi kejadian secara hati-hati. Jadi jangan geruduk-geruduk aja gitu ya. Harus ada teknik dan strateginya. Ini tindakan pertolongan di kondisi ya darurat bahaya listrik ya. Yang utama adalah lakukan pemeriksaan korban secara visual, masih terhubung dengan konduktor atau tidak. Ya. Kalau masih, matikan. Ya. Kalau sudah tidak, boleh kita tolong dan dievakuasi ke tempat yang lebih nyaman. Ya. Kemudian permukaan metal, ya berhati-hati saja jika Anda korban ketika terjadi konduktif, ya sangat berhati-hati, proteksi dari dalam diri kita. Putuskan area listrik jika memungkinkan. Nah, ini tindakan P3K darurat bahaya listrik ya, kabel power dipasang di alat elektrik portable. Putuskan sambungan pada peralatan portable. Putuskan aliran listrik ya, atau circuit breaker-nya pada peralatan elektrik ya, atau elektris tetap ya. Jadi di off-kan semua ya, agar tidak ada korban yang baru. Oke. Ini kewaspadaan ya, penyelamatan pada listrik. Tentu harus waspada. Kemudian pastikan tangan dan kaki dalam keadaan kering, jangan basah, nanti bisa saja terinduksi ya. Berdiri pada permukaan bersih dan kering, tidak ada air ya. Pergunakan material non konduktif. Alat yang digunakan untuk terisolasir ya dari bahaya listrik merupakan gunakan peralatan secara hot gun stick atau menjauhkan korban dari konduktor. Lebih baik menjauhkan saja dari sumber bahaya ya. Beberapa kasus menggunakan tali atau kabel ya, untuk apa? Untuk menolong korban yang berjatuhan di tempat sumber bahaya tersebut. Karena sendirinya pun nggak bisa masuk ya. Oke. Ini P3K-nya ya. Tadi ya bantuan hidup dasar atau CPR circulation ya. Cardiopulmonary resuscitation. Kemudian memberikan bantuan nafas dan nadi sehingga setidak-tidaknya standar dan normal. Bila korban mengalami shock, segera lakukan tindakan lanjut ya. Mendapatkan perawatan medis, berikan personal medis informasi mengenai level tegangan dirasa, shock dan titik masuk keluar sengatan listrik. Dokter menangani perlu informasi yang detail ya. Berikan personal medis information ya. Itu bukan berarti membuka aib orang lain, jangan. Nah, ini jenis-jenis arus listrik ya, ada arus listrik, ada loncatan energi dan kerusakan jaringan, arus bolak-balik kurang dan lebihnya. Ini derajat 3 ya. Selain daripada gosong, lihat deh tulangnya sampai kelihatan ya. Ini derajat 3. Nah, ini juga derajat 3 ya. Sudah pasti sembuh pun cacat ya. Mohon maaf, maksudnya tidak seperti sebelumnya. Nah, ini derajat 3 juga. Mengerikan ya. Ini penanganan listrik, primary survey dan secondary survey sudah dibahas tadi ya. Ini berulang. Resusitasi. Nanti kita belajar RJP minggu depan ya. Itu penting juga karena yang dipraktikkan itu ya, bidai dan RJP. Oke. Ini luka bakar karena bahan kimia ya. Nah, luka bakar karena bahan kimia tentunya kurang dan lebih sedikit tidaknya cukup ya mempengaruhi, karena ada aja yang terjadi karena luka bakar bahan kimia, sedang di laboratorium kimia barangkali terpercik dan sebagainya itu ya. Klasifikasi bahan kimia ada asam, ada basa, ada organic compound ya. Mungkin di mata kuliah kimia sudah diinformasikan tanpa ibu perlu jelaskan. Kemudian untuk tingkatannya ya, daripada trauma ini ada agentnya ya, konsentrasi korban, volume ya, lama kontak dan mekanisme trauma ya. Artinya 5 hal ini adalah saling keterikatan ya. Bagaimana cara menata laksanaannya?
Yang pertama adalah pastikan tempat area kejadian tersebut sudah aman. Ya. Berdasar bebaskan pakaian yang terkena zat kimia, ya. Kemudian siram di air mengalir secara berlanjut, hilangkan rasa nyeri, perhatikan CPR-nya atau IBC-nya, identifikasi bahaya penyebabnya, diidentifikasi kenapa ya, perhatikan bila kena mata, dibersihkan ya, gitu. Ini trauma inhalasi, biasanya trauma pernafasan ya. Merupakan trauma panas langsung, keracunan asap gas toksik, efek karbon monoksida ya. Secara klinis ada terjebak ruang tertutup, sputum tercampur ya, luka bakar perioral, penurunan kesadaran tersedia, terdapat distres nafas, tasipnea, sesak nafas ya. Ini kurang dan lebih secara klinisnya diartikan demikian ya. Oke, kita ketahui bersama ya, akibat-akibat kekurangan dari pernafasan atau udara ya. Dari udara panas ada iritasi kulit, ada udem, bengkak, obstruksi ya. Kemudian bisa juga gagal nafas ya. Kemudian efek toksik dari asap ya. Ada dari HCl ya, bensin. Nah, itu mengalami irigasi. Sedangkan untuk bronkus ya atau bronkokonstriksi ini bisa ada gagal nafas karena ada penyempitan ya. Kekurangan atau kebanyakan CO2 menjadi hipoksia ya. Oke. Tipenya apa saja? Biasanya karena keracunan karbon monoksida ya, inhalasi di atas glutis dan trauma di bawah glutis. Ini ada traumanya, tingkat traumanya. Oke. Kita tahu bersama ya, ini glutis, ini ya. Ini tiroid. Biasanya kurang lebih di atas jakun ya. Itu adalah tiroid, trachea ya, saluran pernafasan kita. Ini paring ya, biasanya yang menutup membuka jalan makan atau jalan nafas, isofaring agak di bawahnya langit-langit ya. Ini kurang dan lebihnya ya. Ini base of tongue, bawah lidah lawan angin-angin ya. Kurang dan lebih seperti itu. Oke, ini nasal artinya hidung ya. Bahasanya Bu ribet Bu, iya nggak apa-apa ya, nanti sedikit demi sedikit dipahami. Nah, ini struktur daripada paru-paru ya. Per paru-paru orang itu isinya apa aja sih? Kalau memang realitanya Ibu nggak bisa dapat gambarnya, jadi hanya ini saja. Artinya ada laring, ada trachea, ada bronkus. Ini ada apa namanya? Ada laring ya, ada trachea, batang tenggorokan ya, kerongkongan, bronkus, bronchiolis ya. Ini yang menutupi paru-paru salak ya. Nah, ini di paru-parunya, di dalam paru-parunya ada alveolus, ada kapiler, ada capillaris alveolar duct. Nah, ya alveolus kecil-kecil ini merupakan sangat penting ya sebagai satu kesatuan dari sistem pernafasan. Kemudian ada penata laksananya bagaimana? Yang pertama adalah intubasi atau pemberian oksigen ya, atau ventilator apabila memang sulit diberikan oksigenasi secara manual. Pemberian oksigen sekitar 2-4 liter per menit melalui pipa endotrakea ya. Jadi ada pipanya ya. Ini bukan ranah kita, ini biasanya ranah rumah sakit ya. Oke, kemudian penghisapan sekret secara berkala, keseimbangan kelembaban ya, menggunakan sungkup, boleh menggunakan nebulizer jika sudah berkompeten ya untuk melonggarkan sesak napas itu. Pemberian Ventolin atau obat-obat daripada anak-anak ibu ini diperhatikan ya, jangan sampai salah dosis. Oke. Ini pemantauan gejala secara objektif maupun subjektif. Secara objektif adalah peningkatan frekuensi pernafasannya secara menyeluruh, sedangkan subjektif adalah gestur emosionalnya ya, sesak nafas, gelisah dan sebagainya. Oke, itu ya kurang dan lebih untuk
pernafasan ya. Nah, di sini adalah dengan adanya tindakan keberlanjutannya, ada pemberian oksigen, pemeriksaan saluran nafas, modifikasi dengan nebulizer, kemudian ada pemberian obat ya, kemudian ada tracheostomy. Ini adalah pemotongan sedikit tidaknya beberapa bagian anatomi dari si trakeanya ya. Oke. Oh, ini sudah nih. Oke. Ini sama. Nah, ini bekerja di ruang terbatas ya. Ruang tertutup atau terbatas memiliki karakteristik ya, tidak cukup luas, tidak ada lampu, tidak ada pintu keluar ya, hanya pintu masuk keluar itu sempit, bukan pintu lebih tepatnya ya gitu. Tidak dirancang untuk tempat kerja secara terus menerus, tentunya itu tempat ruang yang tidak contohnya apa Bu? Tangki minyak. Nah, itu ya, itu adalah confidence space atau ruang tertutup terbatas ya. Nah, sumber bahaya ruang tertutup dan terbatas biasanya dari mana ya? Kurangnya oksigen ya, antara konsentrasi bahan kimia berbahaya di udara yang kemudian melebihi NAB ya, maupun sumber bahaya dari kelistrikannya ya. Faktor fisik panas, bising, otomatis. Kondisi lain adalah licin. Oke, pertolongannya bagaimana untuk hal tersebut ya? Ada perencanaan P3K pada confidence space. Di perusahaan itu harus buat ya tata laksana atau protapnya ya, apabila terjadi hal demikian. Kemudian dibentuk tim ya, ada pelatihan, ada informasi juga, pengenalan sumber bahaya, peralatan penelitian dan perawatan APD. Nah, yang terakhir adalah melakukan RCP apabila diperlukan. Oke. Pemberian P3K ya, ini menilai situasi ya, utama mengamankan tempat kerja atau tempat kejadian serta memberikan pertolongan ya. Oke. Baik. Ini poin tentang keracunan. Astagfirullah. Apa itu keracunan ya? Keracunan diartikan definisikan sebagaimana setiap bahan atau zat dalam jumlah kecil atau banyak dan masuk dalam tubuh menimbulkan reaksi pada tubuh. Bisa saja reaksi kematian ataupun penyakit setelahnya. Keracunan merupakan masukan suatu zat ya ke dalam tubuh kita, itu intinya keracunan ya. Artinya banyak racun-racun yang masuk dalam tubuh kita, misal ya, polusi udara, polutan itu kan racun juga ya, saling terkait, baik itu ternya, CO2-nya yang melebih ya, masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa saja ya keracunan gangguan pernapasan ya. Nah, penyebabnya apa? Biasanya bisa dari makanan, obat-obatan, zat kimia, alkohol, ya, minyak tanah maupun karbon dioksida ya, gigitan serangga maupun hewan-hewan buas lainnya. Nah, tanda gejalanya apa? Ada gangguan irama jantung yang terhenti ya, kemudian terdapat rasa sakit, kemudian ada mual, nyeri perut, diare. Itu dia ya. Serta mualnya banget ya, itu merupakan keracunan, bisa aja keracunan makanan ya. Saluran kemih dapat menjadi retensi urin, berkurang ginjal akut, sistem integumen ya, serta ada penunjukan luka bakar pada kulit, selaput, bendir pada mulut ya. Artinya untuk hal ini keracunan makanan ini banyak macamnya, ada racun karena gas, ada karena makanan, minuman maupun lain-lainnya ya. Bagaimana cara menolong kita kalau terjadi di rumah? Nah, yang pertama meminta untuk mengeluarkan benda yang dimasukkan atau makanan yang menjadi penyebab keracunan tersebut ya. Jika penderita muntah secara tidak sadar, segera bersihkan mulut dan tenggorokannya ya. Balut kain bersih ke jari dan tangan Anda, lalu gunakan jari Anda membersihkan mulut di sapuan jari ya gitu. Bila penderita tidak sadar diri, coba untuk membangunkannya secara pelan-pelan. Nah, jika sudah sadar, recovery position ya. Jika korban keracunan sadar, minta ia untuk duduk, pastikan tetap sadar hingga tim medis datang.
segera lakukan CPR ya, atau jika tidak memadai rujuk saja ya. Racun yang terhirup ini dari biasanya paparan gas ya gitu. Nah, sama halnya ya, cuma di sini ada tindakan untuk CPR ya, cardiopulmonary resuscitation atau RCP. Kemudian racun yang mengenai kulit, ini ya yang tadi, karena ada bahan-bahan kimia yang tidak boleh kena kulit. Nah, sekali kena kulit nanti melepuh. Oke. Ini di UGD kita nggak usah ya, karena anak ibu bukan di UGD. Nah, ini keracunan makanan ya. Ingat adik-adik kos biasanya ya, beli makanan kaleng dibaca dulu ya, sudah kadaluarsa atau tidak ya. Kalau sudah expire maka jangan dikonsumsi ya. Oke, ini ya tindakan apa jika terjadi ya, yang tadi di atas. Tindakannya untuk masalah asam amino yang bau dari jengkol itu ya, minum air putih yang banyak, berikan obat analgetik nyanti nyeri atau paracetamol dan Bignet ya, gitu untuk tindakannya, jadi untuk mengeluarkan. Kemudian ada singkong ya, bilas hingga bersih ya, ada oksigenasi, ada natrium nitrat ya. Nah, untuk makanan ya, tempe misalnya, ini ada tindakan yang harus diberikan, antara lain adalah nyamankan dan bantu oksigenasi. Untuk makanan kaleng ya, utamakan untuk dimuntahkan ya, makan makanan beracunnya, berikan oksigenasi dan terapi shock ya. Tuh. Nah, ini keracunan karena bahan kimia ya. Biasanya produk-produknya ibu contohkan sini adalah produksi alkalin dan asam ya. Untuk alkalinnya adalah salah satu pembersih toilet, deterjen ya. Contohnya itu. Produk asam biasanya pembersih kolam renang, pembersihan logam, penghilang karat ya, itu untuk yang asam. Nah, ini keracunan korosif ya, bahan industri, pertanian, dan rumah tangga ini beda-beda, tapi tindakannya kurang lebih hampir sama. Ada oksigenasi, cuci tangan, cuci baju, cuci pakaian, dokumentasi ya, dan sebagainya. Oke. Keracunan inhalasi sama tadi ya, pernapasan. Ini karbon dioksida. Oke. Gigitan serangga sebelumnya gigitan ular ya, harusnya dimasukkan di materi yang gangguan umum. Khusus ini cuma karena sudah ditampilkan yang lalu, sudah nggak apa-apa ya, sama saja. Yang ini gigitan serangga ya, dimana kita ketahui bersama serangga ada yang berbahaya, ada yang tidak. Contoh tawon ya, atau lebah, bukan lebah madu ya, yang hitam itu sangat berbahaya ya. Sekali atas sangat mungkin bisa panas dingin sehari. Kalau yang nyengatnya 1, kalau nyengatnya 3, 4, itu ibu tidak tahu ya. Allah di situ. Oke. Jenisnya adalah ada sengatan laba-laba, tawon, kalajengking, kelabang ya. Nah, itu contoh jenisnya ya. Tindakan apa yang harus dilakukan? Yang utama baik itu gigitan hewan atau binatang apapun adalah bersihkan, pasang tourniquet ya. Tourniquet itu pengikat, sebelum diinfuskan ada yang putih, merah, kuning itu kan. Kita pasang di klip sama perawatnya, itu adalah tourniquet. Tapi kalau tidak punya tourniquet, seorang petugas P3K cukup dengan kain di atas luka gigitan ya. Misalnya luka gigitan ular air ada di bawah, misalnya ikatnya harusnya di atasnya. Agar apa? Agar racunnya tidak menyebar ke hipotalamus ya. Kita ketahui bersama 3 menit saja oksigen tidak ada di hipotalamus, maka bisa terjadi penyebaran, kekurangan oksigen, bisa game over ya. Hampir sama ya untuk cara penanganan tindakannya ya. Baik itu kan serangga atau gigitan binatang lain ya, kecuali untuk yang gigitan binatang ular ya, snake bites ya. Itu ada tindakan, ada anti serum sendiri ya. Biasanya ranahnya di paramedisnya atau occupational health di perusahaannya sudah tersedia. Itu pun kalau sudah bagus programnya ya.
Dekontaminasi ya, pembersihan tindakan yang untuk mengurangi efek dari bahan berbahaya baik efek maupun sistemik oleh bahan beracun. Oke. Ini dekontaminasi mata, dekontaminasi kulit ya, terkena bagian mata atau kulit. Obatnya ada ya, bisa dibersihkan dulu, kemudian bilas ya, kemudian konsultasikan, rujuk ke tempat kesehatan, fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Ini untuk kulit ya, jangan digosok, jangan disikat, bagusnya dibersihkan saja. Dan sini ada tindakannya, petugas kesehatan harus melindungi jika terbakar luas atau agen toksiknya ya. Baju jangan dilepas bila melekat pada kulit ya. Kemudian yang ini adalah dekontaminasi ya, dekontaminasi seluruh saluran cerna ya. Ini juga sama, saluran napas ya. Tindakannya sama kurang dan lebih ya. Akibat-akibat keracunan. Oke. Baik, mungkin itu dari Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan di sini, ada 2 ya. Yang satu, ketika kita atau mendapati pekerja yang bekerja di ruang terbatas mengalami sesak nafas nih serta pusing. Keluar langsung meminta bantuan, masih setengah sadar tuh. Bagaimana kita seorang petugas P3K, apa yang harus kita lakukan? Oke. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, ada pekerja usia 40 tahun sedang memperbaiki instalasi listrik, tiba-tiba tersengat ya. Listrik tersebut arus listrik tersebut kemudian terlihat kulit memerah. Memerah ya, sebagai petugas P3K yang apa yang akan Anda lakukan ya. Oke, ada yang bisa bantu berasumsi, berpendapat untuk kasus yang pertama? Anak-anak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya Bu, nomor 1 Bu. Boleh, silakan. Jadi misalkan ada yang sesak napas itu kita baringkan korbannya dulu, terus angkat kakinya ke atas supaya dalam pernapasannya tuh bisa normal kembali gitu Bu. Oke, baik. Tindakannya gitu Bu. Langsung tindakan. Oke, yang lain ada? Yang lain ada yang mau berpendapat? Saya Bu, coba Bu. Boleh. Ya, yang pertama itu posisikan korban senyaman mungkin Bu. Terus diberikan oksigen melalui tracheostomy atau pipa endotrakea Bu. Terus diistirahatkan gitu Bu. Baik. Ya Bu, cukup Bu. Oke, Anggi, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Yang nomor 2? Ada yang mau berpendapat? Terdiam. Bu, waktu udah 11.20 Bu, saya mau sholat Jumat. Oke, baik. Baik, untuk wacana atau kasus dalam soal ini ya, ketika kita mendapati apapun itu kasusnya ya, kita selaku petugas P3K adalah yang pertama mengidentifikasi ya. Boleh kita melakukan tindakan, tapi kita mengidentifikasi dulu ya. Ini kenapa ini ya, diagnosisnya apa kalau kita sebutnya, atau sebutannya adalah sebelum kita melakukan tindakan pastikan, oh ini karena gangguan kesadaran nih ya, kekurangan bantuan nafas ya.
Oke, kemudian apa yang kita harus lakukan? Otomatis alat P3K pun harus menyesuaikan dengan kasusnya, ya. Siapkan diri kita juga, APD kitanya, ya. Kemudian baru melakukan tindakan, ya. Izin dulu, inform konsen dulu apabila sadar, ya. Artinya kita akan membantu selaku petugas P3K yang berkenan atau tidak, ya. Nah, kalau tidak mau ditolong kan ya jangan ditolong, jangan paksa. Ya, kalau yang berkenan boleh lakukan. Ya. Untuk soal yang pertama ya tindakannya benar, ya, apa yang sampaikan tadi ya. Dibantu nyamankan, baringkan ke tempat yang lebih nyaman Bu. Kemudian diberikan bantuan nafas, misalkan oksigenasi apabila memang pernafasannya terengah-engah gitu ya. Baru tindakan lebih lanjut, observasi ya apa kiranya kekurangan ya, baru dilakukan tindakan kembali. Oke, seperti itu. Maupun soal yang kedua tersengat listrik, diidentifikasi dulu. Loh, ini kenapa? Bagaimana situasi keadaan di tempatnya ya? Apa sudah aman ya? Artinya aman adalah aman untuk penolong, aman untuk yang ditolong nantinya. Jangan sampai listriknya masih on. Kalau masih on kita nanti jadi korban bukan penolong. Ya, itu namanya mengidentifikasi ya, memvalidasi keadaan dulu ya, baru mendiagnosis. Oh ini kenapa? Oh ini akibat luka bakar tersengat listrik. Siapkan alat dan yang ada kita bawa menyesuaikan atau sudah ready harusnya ya. Nah, itu kita siapkan ya, baru melakukan tindakan ya. Oh ini ternyata derajat 2 nih, oh salah ini derajat 1 karena memerah. Dibersihkan, disiram pakai air NaCl boleh, pakai air mengalir juga boleh ya, atau pakai aquabidas juga boleh, dibersihkan dulu ya. Nah, baru kita berikan tindakan ya, pemberian salep, misalnya salep luka bakar setelah sudah bersih ya, baru kita balut misalkan begitu ya. Itu tindakan yang diberikan. Sebelum melakukan tindakan izin dulu sama kayak yang sebelumnya, inform konsen ya, berkenan atau tidak, bersedia atau tidak ya. Nah, baru dikirim ke tempat yang lebih memadai apabila memang tidak ada perubahan ya, akan lebih baik seperti itu. Oke. Nah, jadi semoga anak ibu bisa ada pandangan asumsi apa yang harus kita lakukan ya ketika mendapati hal tersebut. Jangan dilihatin kemudian selfie, direcord, dikirim, diupload di akun medsosnya masing-masing. Apatis banget gitu namanya ya. Salah satu tadi ada kategori kan, komponentis, apatis, apalagi tuh ya kan, sama terakhir adalah kritis koma ya. Jangan jadi orang apatis ya. Harus tolong menolong kalau memang kita selaku petugas P3K siap membantu. Oke, mungkin itu saja dari Ibu untuk adik-adik. Apabila memang tidak ada yang ditanyakan lagi ya, terima kasih pada pertemuan hari ini ya. Semoga sedikit tidaknya apa yang disampaikan ilmunya bermanfaat untuk adik-adik nanti, walaupun menjenuhkan ya, teori semua. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti ngulang di pertemuan ke-7 ya, kita membahas tentang RJP ya. Setidaknya Ibu berikan gambaran nanti videonya seperti apa ya, agar tidak salah pandangan ya, serta pembidayaan nanti ulas kembali ya, karena akan dipraktekkan yang itu. Oke. Sudah tidak ada yang ditanyakan hari ini? Tidak ada ya? Karena waktu sudah melebihi jadwal, Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan dalam cara penyampaian atau memang belum paham karena pada diam, Ibu juga tidak tahu. Ya, nanti bisa diulas kembali, dipahami, dipelajari kembali. Untuk minggu depan, ini materi semoga sudah pada mendownload. Di luar daripada jadwal, insya Allah tidak akan bisa didownload. Ya, semoga udah pada mendownload, itu harapan Ibu ya. Udah inisiatif sendiri tanpa harus Ibu ngomong gitu ya. Nah, untuk minggu depan tolong ketika join rename dulu ya. Jadi agar Ibu bisa
hafal sedikit-sedikit nama-nama adik ya. Dari sekian ratus anak, kapasitas CPU pikiran ibu juga terbatas. Ya, setidaknya bisa mengenal adik-adik lebih dekat lagi. Oke, mungkin itu saja dari ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan, dan terima kasih. Sehat-sehat di rumah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.